Harapan saya sekolah ini bisa diperbaiki lebih bagus agar saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Agar bisa duduk di bangku lagi, bisa fokus belajarnya. Dan lebih rapi, lebih bersih, dan punya lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dalam proses kegiatan belajar mengajar dunia pendidikan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun sayangnya, pemerataan fasilitas sekolah yang memadai di Indonesia rupanya masih jauh panggang dari api. Ketimpangan masih terus berlangsung hingga kini. Masih ada begitu banyak gedung sekolah yang tidak layak di banyak daerah. Anggaran pendidikan 20% yang selama ini dikucurkan dari APBN maupun APBD nyatanya belum mampu merubah wajah bopeng pendidikan di negeri ini. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki gedung sekolah rusak terbanyak, baik dari jumlah maupun rasionya. Untuk kategori sekolah rusak, Kabupaten Cianjur menempati urutan tertinggi di tanah Pasundan. Jumlah ruang sekolah rusak berat mencapai 1.866 atau mencakup 12,3% dari jumlah total di Jawa Barat. Realitas menelusuri sejumlah sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur dan kondisinya memang cukup memprihatinkan. Seperti inilah pemandangan sehari-hari di Sekolah Dasar Negeri Maju Mulia di Desa Jatisari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Siswa kelas 4, 5, dan 6 terpaksa harus berbagi ruangan untuk belajar mengajar. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. 3 bangunan ruangan kelas dan 1 ruang perpustakaan di sekolah ini tidak bisa difungsikan lagi. Kondisinya sudah compang-camping hingga tidak layak disebut sebagai bangunan ruang kelas ataupun perpustakaan. Ruang-ruang kelas ini tidak ubahnya bangunan mangkrak tak bertuan. Tiang-tiang penyangga bangunan tampak lapuk dimakan usia. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 silam dan hingga pertengahan April lalu belum juga ada tanda-tanda perbaikan. Mirisnya, tidak hanya ruangan kelas yang compang-camping, sebagian siswa-siswi di sini juga harus belajar dengan melantai tanpa bangku dan kursi. Di dalam ruang kelas ini ada 3 kelas yang belajar bersama dalam satu ruangan, yakni kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jadi bisa dibayangkan kalau kita hitung ya, ada puluhan pelajar yang harus berkumpul dalam satu waktu, satu tempat untuk bisa belajar dalam waktu yang bersamaan. Di sini ada 3 suara dari guru tentu saling bertabrakan ya. Belum lagi kalau misalnya harus mengulang kata-kata dari guru tersebut. Halo, namanya siapa? Kaila, Dari kelas berapa ini? kelas 5. Memang setiap hari belajar di lantai seperti ini? Ya, Lebih enak belajar di lantai atau duduk di kursi? duduk di kursi. Kenapa? Bedanya apa sih? Karena di lantai dingin. Kalau butuh nulis di papan tulis gimana Pak pinjem ya? Karena saya lihat ini kan gambarnya seperti ini. Ini mata pelajaran matematika Pak, atau apa ini Pak? Matematika. Jadi tentu saja sebenarnya butuh whiteboard atau papan tulis, tapi ternyata tidak ada papan tulis ya. Gimana menyiasati? Kami kalau duduk seperti ini, seperti kelas 3 dan 4, saya pergunakan ada papan tulis untuk kelas 3 4 tadi ya, saya pergunakan. Tapi kalau duduknya seperti ini, ya kami terpaksa
seperti ini aja saya. Pakai alat peraga seadanya. Iya, pakai alat peraga seadanya. Gampang ngerti nggak deh? Kalau nggak pakai papan tulis. Enggak. Susah sebenarnya ya. Iya. Di ruangan sebelah ini adalah menampung 3 kelas, yakni kelas 1, 2, dan kelas 6. Yang cukup bikin saya prihatin ya, ini adalah kelas 6 karena seperti diketahui mereka ini akan segera menghadapi ujian, tapi dalam kondisi seperti ini. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu guru yang ada di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, saya lihat ini ngemper seperti ini, Bu. Apa memang sehari-hari belajar seperti ini? Beberapa tahun sekarang ya emang seperti ini karena kondisi ya sekolah yang kelas yang di atas itu ambruk gitu. Kemarin sejak berapa tahun ya? Kurang lebih 3 tahunan seperti ini kondisinya. Tapi kalau misalkan lagi ini kita sekolahnya jadi digilir pagi siang. Kalau kelas 1, kelas 2 udah pulang, baru kita masuk. Jadi kayak shift-shiftan ya? Iya, kayak gitu. Dari jam 10 kita belajar, pulang jam 1. Oke. Nah, berarti mereka tidak selalu di bawah seperti ini ya, tapi kadang-kadang bisa duduk di meja. Kadang-kadang kalau misalkan memang harus gitu, kayak lagi PTS, kayak lagi Ujian tengah semester. Iya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu seperti ini gitu. Ini jelas bukan kondisi yang ideal untuk proses belajar mengajar di sekolah. Namun, apa boleh buat? Sebab meskipun proposal demi proposal sudah dilayangkan, nyatanya pembangunan tak kunjung mampir ke sekolah mereka. Waktu itu akan segera diperbaiki, yang bagian atas itu setelah diukur ya, dan saya usulkan juga dengan bangunan yang ini juga, dan katanya insya Allah itu akan dibangun total 6 kelas beserta 1 ruangan perpustakaan dan fasilitas lain termasuk mungkin WC itu, tetapi ya seperti tadi belum ada. Tepatnya 22 September tahun 2023 ada verifikasi dari tim PUPR. Mungkin karena apa, transisi kepemimpinan ataupun ada transisi apa, sehingga sampai saat ini itu belum ada. Bapak gimana perasaannya lihat SD-SD lain yang kondisinya layak dibandingkan dengan ini, Pak? Saya sangat, kalau bilang iri ya, karena SD yang lain, seperti gimana nih, SD yang lain itu bangunannya sudah bagus, fasilitas yang lainnya juga ada ya, tapi untuk kami hanya bangunan pun itu belum ada, belum terpenuhi. Persoalannya, lokasi SDN Maju Mulia ini sebenarnya juga berada di wilayah rawan tanah bergerak. Terlebih di Cianjur, sudah beberapa kali dilanda gempa bumi. Ini posisinya dulunya rata, seperti itu. Karena ini terus bergerak dan semakin ke bawah, pondasi yang itu juga potong, ya. Sekarang itu tiangnya juga udah patah, ya. Ya ini, khawatirnya itu apabila terus ini bergerak, mungkin juga itu nanti akan ke bawah. Harapan saya sekolah ini bisa diperbaiki lebih bagus agar saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Agar bisa duduk di bangku lagi, bisa fokus belajarnya, dan lebih rapi, lebih bersih, dan punya lapangan. Saya baru berada di sini kurang dari 5 menit. Dan yang saya rasakan itu pengap ya, hawa pengap, kemudian juga panas. Kayak dibakar sama api. Kami juga mendapatkan informasi ada sebuah sekolah yang ruang-ruang kelasnya ini sudah dalam kondisi rusak berat dan sangat memprihatinkan. Sampai-sampai
para murid yang ada di situ harus belajar di dalam tenda. Kita akan langsung ke lokasi sekarang. Saya baru berada di sini kurang dari 5 menit dan yang saya rasakan itu pengap ya, hawa pengap, kemudian juga panas. Yang jelas ini tidak ideal bagi orang untuk belajar karena sungguh tidak nyaman. Kita akan tanya kepada salah satu murid yang belajar di sini, gimana belajar di tenda rasanya? Panas, kayak dibakar sama api. Kayak gitu kamu tetap bisa fokus belajar nggak? Enggak. Kita akan coba bertanya. Selamat siang Pak, bagaimana para murid ini belajar dalam kondisi seperti ini? Apakah mereka pernah bercerita Pak? Sudah bisa dirasakan dari mulai jam 10 nyampe jam 12 tuh mereka nggak kuat. Apalagi sudah mencapai jam 11 mereka gerah udah bubar mau keluar. Saya juga keringat terus-terusan keluar. Ya, Pak, ya? Kalau nilai saya di sini aja. Sedih nggak Pak ngelihat mereka harus belajar seperti ini? Ya sedih mas sedih, tapi lebih sedih lagi kalau misalkan kita nggak ngasih pelajaran apa lagi gitu kan. Tenda darurat ini digunakan sebagai ruang belajar siswa kelas 3 dan 4. Untuk memudahkan konsentrasi, tempat duduk siswa beda kelas diatur saling berpunggungan. Sudah pasti akan menyulitkan siswa untuk konsentrasi belajar. Kalau cuaca tidak bersahabat, baik itu panas atau tiba-tiba hujan, kegiatan belajar terpaksa dialihkan ke teras sekolah. Keadaan seperti ini dijalani sehari-hari oleh para siswa sudah 2 tahun terakhir. Sungguh miris rasanya melihat ruang kelas dan isinya dalam kondisi bobrok dan teronggok bak barang rongsok. Sekilas terlihat bangunannya tidak hanya dimakan usia, namun juga karena kualitas yang ala kadarnya. Dengan kondisi wilayah rawan tanah bergerak dan rawan gempa bumi, sudah pasti bangunannya tidak bisa bertahan lama. Hampir senasib dengan SDN Pasir Munding 4, siswa-siswa di SDN Pasir Munding 2 juga harus berbagi ruang kelas. Jumlah siswanya membludak, namun bangunan ruang kelasnya tidak memadai. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. 70 orang di dalam satu ruangan kelas. Jika kita lihat, ini susunan bangkunya. Nah, bangku ini memang hanya ditempati oleh murid-murid yang perempuan. Dan ini sangat rapat sekali. Kita bisa lihat punggung ketemu punggung, artinya tidak ada space. Jadi saya bisa ceritakan bahwa pada saat para murid ini naik ke atas kursi ataupun naik ke atas meja itu bukan berarti mereka kurang ajar, tapi saking tidak ada space atau tidak ada tempat bagi mereka untuk bergerak di ruangan yang sangat sempit ini, ya, sangat pengap karena banyak sekali murid yang ada di dalam satu ruangan kelas dan ventilasi juga hanya seadanya begitu. Apalagi mereka harus menulis dalam keadaan membungkuk seperti itu. Mengajar 70 orang dalam satu waktu gimana? Dalam satu kelas minimal 28 orang. Ini diduduki semuanya sekitar 70 orang lebih, Pak. Keadaan kelas sangat berdesakan. Sedih nggak sih Bu melihat kondisi anak-anak sekolah dalam kondisi kayak gini? Ya Pak, sedih. Saya mohon dibangun gitu Pak ya, ruang kelas. Nah, kalau ini adalah ruang kelas 4, susah untuk mengatakan bahwa ini adalah ruang kelas yang ideal karena seperti terlihat di sini ini ada tumpukan buku-buku karena menurut informasi ini dulunya adalah ruang perpustakaan. Kemudian di sebelah sana itu ada ruang komputer, bahkan ada kerangkengnya di situ untuk menggantung alat-alat penunjang. Di belakangnya ada alat-alat yang biasanya ditaruh di gudang. Bahkan di sana kita lihat ada kompor, ada toren air, ada piring gelas karena ini dulu berfungsi serbaguna termasuk untuk dapur ya yang seharusnya digunakan oleh tenaga pengajar yang ada di sini.
kalau ini adalah salah satu ruang kelas di SDN Pasir Muning 2 yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya langsung bisa memahami kenapa ruang ini tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa lihat di sebelah atas ini atapnya atau plafonnya ini sudah dalam kondisi tidak layak lagi, bahkan bisa sewaktu-waktu ini rubuh karena terlihat konstruksinya juga tidak kuat begitu ya. Demikian pula seperti ini juga lebih parah terlihat. Ini hanya beberapa di antara indikator bahwa memang ruang kelas ini tidak layak lagi untuk digunakan. Termasuk di retak-retak yang ada di sini. Ini sudah dalam kondisi retak. Kemudian lagi-lagi di sebelah sana itu juga sudah lapuk ya. Itu sudah lapuk langit-langitnya. Begitu pula kita akan lihat ini juga di sebelah sini sudah berlubang total. Jadi memang sudah praktis tidak bisa digunakan lagi dan bisa dibilang tinggal menunggu waktu jika amit-amit terjadi bencana di Kabupaten Cianjur ini. Sedangkan saya perlu untuk banyak, jadi istilahnya tidak. Harapan saya, cita-citanya ingin menambah ruangan kelas ini terrealisasi. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, yang melihat anak situasi keadaan siswa yang tidak kondusif untuk belajar. Kekurangan ruang kelas dan renovasi ditargetkan baru akan rampung dalam 4 tahun ke depan. Sebab katanya Pemkab Cianjur cekak anggaran. Sebagai gambaran untuk ruang kelas baru itu adalah sekitar 200 juta per kelas. Ya, untuk SD 660 ditambah 282 sekitar 900-an lebih. Ruang kelas baru kali 200, nah itu idealnya. Kemudian untuk ruang kelas rusak berat yang ada database yaitu sekitar 496 ditambah 289 sekitar 700-an lebih kali 100 juta per ruang. Ya, jadi sekitar kalau total ya kita berdasarkan hitungan dengan ketersediaan dari berbagai macam sumber, mudah-mudahan Kabupaten Cianjur 4 tahun bisa selesai. Keterbatasan anggaran tidak semestinya dijadikan alasan begitu saja oleh Pemkab Cianjur. Sebab dalam 11 tahun terakhir, Kabupaten Cianjur sudah menerima DAK Fisik Pendidikan hampir 175 miliar rupiah. Karena selama ini belanja kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat peraga. Gemah ripah loh jinawi. Seperti itulah digambarkan negeri Indonesia. Memiliki alam yang subur, kekayaan yang berlimpah, menjadi simbol kemakmuran dan ketentraman penduduknya. Katanya begitu. Namun faktanya, gambaran kemakmuran itu berbanding terbalik dengan wajah pendidikan nasional. Nyatanya, hampir 59% bangunan sekolah di Indonesia kondisinya compang-camping. Banyak yang sudah uzur dimakan usia atau bencana. Namun, ada juga lantaran dibangun ala kadarnya. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dikepung sekolah rusak. Padahal anggaran belanja daerahnya tiap tahunnya mencapai belasan triliun rupiah. Tahun ini saja, anggaran pendidikan mencapai 11,2 triliun rupiah. Namun tetap saja, jumlah sekolah rusak terus menjamur. Kita akan langsung tanya ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.
Kang Deddy sebentar minta waktunya dari Metro TV. Kang Deddy mau sedikit tanya soal pendidikan. Dari data Kemendikdasmen 2024 di Jawa Barat itu jumlah sekolah yang rusak lebih tinggi daripada provinsi lain. Kan dari awal begitu saya menjabat, kan saya langsung membuat kegiatan yang di dalamnya membuat realokasi anggaran. Karena selama ini belanja kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat peraga. Sehingga membangun ruang kelasnya itu kecil. Ketika anggaran murni yang saya dapat itu cuma 60 miliar. Nah, sekarang kan berubah menjadi 600 miliar. Kan sudah ada loncatannya berapa kali lipat itu. Nah, sehingga di 2026 nanti ditargetkan semuanya selesai. Statistik Pendidikan 2024 mencatat, dalam skala nasional, bangunan rusak dari 4 jenjang sekolah, angkanya di kisaran 37% hingga 64%. Kerusakan paling banyak terjadi di bangunan sekolah dasar, mencapai 64,22%. Sementara jumlah total ruang kelas rusak di seluruh jenjang mencapai 129.409 bangunan. Banyaknya sebaran sekolah rusak di negeri ini menjadi sebuah potret abadi ironi wajah pendidikan kita. Bertahun-tahun berlalu, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Bagaimanapun, memperoleh pendidikan dasar menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban menyediakan dan membiayai pendidikan dasar. Ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pendidikan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdalam, dan terluar yang hingga kini masih kesulitan mengakses sekolah. Di tengah pekerjaan rumah pendidikan yang tidak kunjung beres, kini pemerintah justru berwacana baru akan membangun 200 sekolah rakyat di tahun 2025. Sekolah gratis berkonsep asrama tersebut akan dioperasikan di bawah kendali Kementerian Sosial. Menjadi tanda tanya, apakah ini misi yang realistis ataukah sekedar mimpi kesiangan? Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Maju tahun 2045 yang akan datang. Anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2025 ini mencapai 724,3 triliun rupiah. Dan anggaran ini disebut-sebut meningkat 85% dalam 10 tahun terakhir. Nah, kucuran dana yang ditetapkan sebesar 20% dari postur APBN ini ternyata berbanding terbalik dengan kondisi dan kualitas pendidikan di Republik ini. Pertimbangan infrastruktur ini ternyata masih terus ditemui terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah. Banyak sekolah yang rusak, kemudian bahkan tidak layak. Ini menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan. Kondisi ini dibiarkan terus berlangsung selama bertahun-tahun dan tentu saja berdampak buruk dan bisa menghambat laju pendidikan generasi penerus bangsa ini. Mau sampai kapan kondisinya akan terus dibiarkan? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.